Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-78. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan, Nanan, Long-Er, dan Blacky mendatangi sebuah desa yang konon terdapat banyak hantu dari dunia bawah. Mereka berniat untuk bermalam di desa tersebut. Kepala dan warga desa menyetujuinya. Namun, tampak semua warga sangat mencurigakan. Nivan dan yang lainnya dibimbing menuju ke kediaman yang akan Nivan gunakan untuk tempat penginapan. Kepala desa mengatakan pada Nivan bahwa desa itu sangat miskin dan tidak ada penginapan. Jadi kepala desa memberikan rumahnya untuk Nivan gunakan sebagai penginapan. Nivan merasa benar-benar berterima kasih. Namun para warga menatap Nivan dengan luar biasa mencurigakan. Long-Er melepaskan beruang yang mereka gunakan sebagai tunggangan kembali ke hutan dan akan menggunakannya lain kali. Di perjalanan menuju penginapan, Nivan mengatakan bahwa ia mendengar desa itu mengalami kesulitan, dan itu sangat kebetulan. Kedua adiknya telah berlatih sedari kecil. Mereka mungkin dapat membantu. Kedua adik yang dimaksud adalah Long-Er dan Nanan. Mendengar itu membuat kepala desa terkejut menghentikan langkahnya. Nivan tentu bingung dengan tingkah kepala desa yang aneh. Namun kepala desa segera menoleh dengan senyuman lebar di wajahnya. Walaupun lingkaran hitam di matanya begitu luar biasa, tapi kepala desa tetap mengatakan bahwa itu hanyalah hoax. Desa mereka saat ini sangat tentram, tidak ada masalah apapun yang terjadi. Mereka kini telah tiba di kediaman yang akan mereka gunakan sebagai penginapan. Kepala desa yang membuka pintu meminta maaf jika kediaman itu terlihat kotor. Long-Er terlihat tidak menyukai kamarnya yang begitu kotor. Nivan buru-buru menutup mulut Long-Er dan berterima kasih atas bantuan kepala desa. Ia begitu mengapresiasinya. Kepala desa menatap seorang wanita tua yang akan memasak masakan untuk Nivan. Nivan penasaran, apakah wanita tua itu adalah istri kepala desa? Namun tidak ada jawaban. Wanita itu bahkan tidak menoleh untuk melihat Nivan. Sehingga Nivan mencoba untuk mencairkan suasana dengan tersenyum mengatakan, ia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Nivan memanggil wanita tua itu, namun tidak ada jawaban sekali lagi yang membuat Nivan semakin mencurigainya. Kepala desa meminta maaf atas nama istrinya, karena istrinya memang seperti itu. Kepala desa berharap Nivan tidak memasukkannya ke dalam hati. Ekspresi Nivan tidak begitu bahagia dan hanya terdiam setelahnya menatap wanita tua istri kepala desa. Setelah beberapa waktu, Nivan dan yang lainnya berada di kamar yang telah disediakan. Nivan dan Nanan yang masih terjaga mulai mengobrol. Apakah menurut Nivan desa itu tidak mencurigakan dan sangat aneh? Nivan membenarkannya. Desa itu sangat aneh. Bagaimana manusia bisa begitu membenci seorang kultivator? Dan di sepanjang perjalanan, semua orang melihat mereka seolah-olah penjahat. Dan pupil mata seorang pria terlihat membesar, dan energinya serta cairan merah dalam tubuhnya mengering. Nivan mencurigainya. Pasti kepala desa menyembunyikan sesuatu yang tabu. Nanan segera melompat dari tempat tidurnya mengatakan, jika Nivan berkata seperti itu, ia sepertinya akan menangkap dua orang untuk Nivan interogasi. Dengan begitu mereka akan menemukan alasan dibalik semua keanehan desa. Nivan terkejut, karena Nanan begitu bertindak langsung. Tentu Nivan tidak dapat membiarkan Nanan pergi sendiri. Dia bermaksud untuk mengikutinya. Namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh suara yang mengatakan, kemana kepala desa akan pergi. Itu mengejutkan Nanan dan Nivan. Mereka segera melihat arah datangnya suara tersebut. Suara itu terdengar dari kamar lain. Sepertinya adalah suara dari istri kepala desa yang berusaha
menghentikan kepala desa yang akan pergi. Namun kepala desa tidak terima dihentikan. Nivan dan Nanan hanya terdiam mendengar keributan tersebut. Semakin lama, kegaduhan semakin menjadi, hingga sampai pada tindakan KDRT. Nivan dan Nanan menjadi semakin terkejut. Karena sudah tidak tahan dengan hal tersebut, Nanan segera bergegas untuk menemui mereka. Menurut Nanan itu sudah keterlaluan. Ia akan memastikan memberikan pelajaran bagi mereka. Namun Nivan tidak bergerak yang membuat Nanan bingung apa alasannya. Nivan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga seseorang. Ada baiknya untuk sekarang mereka mendengarkan saja. Dan jika masalah bertambah besar, saat itulah harus bergerak. Nanan akhirnya mengerti dan menunggu. Sampai pada akhirnya tidak ada lagi suara ribut dan hanya keheningan yang menyapa di ruangan yang hanya diterangi oleh pencahayaan api kecil. Nanan penasaran mengapa suara keributan berhenti begitu cepat. Menurut Nivan, sepertinya masalah telah berakhir. Karena tidak terjadi masalah yang lebih besar, Nivan meminta untuk mereka kembali tidur. Mereka bisa menanyakannya besok. Jika ada masalah, mereka akan menanyakannya dan membantu mereka. Nivan meniup penerangan di mejanya. Tapi tiba-tiba, seorang wanita tua muncul begitu saja tepat di hadapannya, yang benar-benar mengejutkan. Setelah beberapa waktu, ternyata itu adalah istri kepala desa yang meminta bantuan kepada Nivan. Dengan tangis, istri kepala desa menceritakan bahwa desa mereka awalnya nyaman dan tentram. Tiba-tiba 5 wanita hantu datang dan merusak kenyamanan desa. Kelima hantu wanita itu merayu pria desa, menyebabkan setiap rumah tangga yang ada di desa hancur. Nivan merasa bingung dan takut, sedangkan Nanan terlihat seolah bersemangat mengetahui ada wanita hantu. Istri kepala desa membenarkannya. Wanita hantu, dan sekarang pria-pria berbondong-bondong telah pergi mengunjungi wanita hantu itu. Terlihat para pria di desa tersebut menyusuri jalan dengan penerangan sederhana di tangan mereka. Mereka terus bergegas, karena mereka tidak bisa dan tidak boleh membiarkan kecantikan menunggu. Saat warga desa melakukan perjalanan, mereka dikejutkan kepala desa yang ikut dalam misi kali ini. Salah satu pria mengatakan bahwa kepala desa begitu berjiwa muda, walaupun tubuh sudah tua bangka. Kepala desa membenarkannya, tapi walaupun tubuhnya tua, ia memiliki anaknya untuk membantu memasukkannya. Pria tersebut memuji kepala desa yang memiliki anak yang baik. Kepala desa beruntung, karena masih dapat menikmati keindahan di penghujung harinya bersama putranya. Mereka terus melanjutkan perjalanan beramai-ramai ke sebuah kekediaman. Tidak berselang lama, Nivan juga telah tiba di tempat yang seluruh pria di desa kunjungi. Nivan dibimbing oleh istri kepala desa. Nivan yang melihat kediaman di depannya itu merasa benar-benar tertekan. Istri kepala desa berpamitan untuk kembali, karena jika ia ketahuan, maka ia akan dihabisi. Nivan yang tertekan akibat dari ketakutan masih bersikap gentle. Ia meminta untuk Nanan dan Long-er tidak perlu takut. Ia akan melindungi mereka. Nanan menimpali. Dengan adanya Nivan, maka mereka tidak akan takut lagi. Tiba-tiba Nanan telah melihat ke dalam kekediaman dan meminta Nivan untuk melihatnya juga. Apa yang dilakukan Nanan begitu mengejutkan Nivan, karena Nanan benar-benar tidak memiliki rasa takut sama sekali. Mereka bertiga segera melihat ke dalam dan terlihat hal yang sungguh luar biasa. Gambar tidak dapat Mimin tampilkan demi keamanan kita bersama ya guys. Nivan segera menutup kedua mata mereka, karena anak kecil dilarang melihat seperti itu. Di dalam kediaman tersebut, anak kepala desa memanggil salah satu wanita hantu mengatakan bahwa hari ini ia mengajak ayahnya dan berharap ayahnya akan mendapatkan kebahagiaan. Nivan yang melihat dari luar merasa canggung. Kepala desa yang sudah tua begitu berenergi jika masalah yang begituan. Nivan segera menunduk untuk bersembunyi. Ia harus mengamati lebih lama. Tapi sekali lagi, Nanan tidak dapat diprediksi. Ia berdiri di depan jendela. Ia berteriak memaki semua pria yang ada di dalam. Melakukan hal yang luar biasa di tempat itu bersama-sama tanpa izin. Ia akan melakukan keadilan dan menghukum mereka. Nivan terkejut melihat Nanan yang telah mengambil tindakan sendiri.
Orang-orang di dalam kediaman terkejut melihat ada Nanan yang merupakan seorang kultivator. Para pria tersebut berusaha melindungi para gadis. Mereka meminta untuk para gadis tidak perlu takut. Mereka semua akan melindunginya. Tapi sayang, baru selang beberapa detik, pria yang melawan langsung tumbang. Nanan yang berdiri di antara orang-orang tepar segera menoleh ke arah wanita tersebut dengan tatapan mengerikan mengatakan bahwa sekarang adalah giliran mereka. Kelima wanita hantu itu terkejut ketakutan. Sedangkan pria-pria yang diberi pelajaran oleh Nanan melarikan diri dan meminta tolong tanpa mengenakan selai benang. Nivan yang melihat apa yang Nanan lakukan hanya bergumam pahit. Nanan terlalu bersemangat. Setelah semua pria diurus, Nanan ikut masuk untuk memberikan wejangan pada para wanita hantu. Kelima wanita hantu berlutut di hadapan Nivan dan meminta pertolongan. Sedangkan Nanan mengangkat tangannya, tanda akan memberi mereka pelajaran mengatakan bahwa tidak ada pengampunan untuk mereka yang telah membahayakan para warga. Namun Nivan menghentikan Nanan. Nivan mengatakan bahwa sudah saatnya mereka menyelidiki lebih jauh. Namun itu membuat Long-Er dan Nanan salah paham. Mereka berdua saling tatap dan kemudian memberikan jalan dengan menunduk mempersilahkan Nivan untuk menikmati waktunya. Nivan terkejut menyangkal ia tidak bermaksud seperti itu. Salah satu dari wanita hantu membela diri dengan lembut bahwa mereka tidak pernah menghabisi satu orang pun. Yang mereka lakukan adalah memberi cinta dan kebahagiaan. Mereka meminta pengampunan dan pemaafan. Nivan dengan tegas menolaknya karena menghisap energi yang setara dengan memperpendek usia seseorang, yang juga pada akhirnya akan menghabisi mereka. Kelima wanita hantu itu tidak bisa mengelak lagi. Mereka masih berusaha merayu meminta untuk dihukum atas kesalahan mereka. Salah satu wanita memberikan Nivan cambuk untuk menghukum mereka. Namun hukuman yang kelima wanita maksud itu sedikit berbeda. Melihat itu, membuat Nivan langsung mimisan. Ia tidak dapat menahan sesuatu yang seperti itu. Namun ia berusaha keras untuk tidak tergoda. Ia berbalik mengusap cairan merah yang keluar. Salah satu wanita hantu itu mengatakan bahwa mereka hanyalah hantu biasa. Jika mereka tidak menghisap energi yang, maka mereka akan musnah dalam waktu singkat dan tidak dapat hidup lagi. Long-Er ikut menyela menanyakan mengapa mereka tidak kembali ke dunia bawah. Menurut salah satu wanita hantu, dunia bawah begitu menyakitkan bagi mereka, tidak dapat bereinkarnasi, berendam di sungai Styx sepanjang tahun, diintimidasi oleh raja hantu dan masih banyak lagi yang mereka akan terima. Salah satu dari mereka menceritakan masa lalu, bahwa mereka berlima telah ditempatkan di rumah surga dunia sejak kecil, diperlakukan buruk, tidak baik hingga mereka memilih untuk tidak hidup lagi bersama. Mereka pikir setelah itu mereka akan baik-baik saja di dunia bawah, tapi mereka tidak sangka itu 100 kali lebih parah daripada dunia. Mereka terus membela diri dan tidak berniat untuk menyakiti orang lain. Nivan tidak luluh begitu saja. Ia mengatakan kepada mereka, mereka telah melakukan kejahatan, tapi sebagai hantu, wanita energi yang memang mereka butuhkan. Nivan melihat kelima wanita itu dengan rasa kasihan, ingin rasanya memelihara kelimanya. Canda guys. Nivan bergumam sendiri. Menemukan harta yang tak ternilai itu mudah, tapi jarang menemukan pria yang memiliki hati. Nivan berhenti setelah mengatakan itu, tapi kelima wanita yang mendengar gumaman Nivan terkejut. Salah satu wanita itu mengatakan bahwa baru saja sekelompok pria terobsesi dengan diri mereka sendiri, dan beberapa saat yang lalu mereka berteriak bahwa akan melindunginya dari bahaya. Tapi ketika menghadapi bahaya, para pria segera melarikan diri. Bagi mereka, itu hal yang wajar. Tapi mereka saat ini bertemu dengan pria yang luar biasa di hadapan mereka. Itu membuat obsesi mereka dan kebencian telah menghilang. Mereka berlima mengambil kesimpulan bahwa yang paling mengerti mereka adalah pria saat ini yang berdiri di hadapan mereka. Salah satu wanita mengatakan bahwa sangat disayangkan mereka berlima tidak bertemu dengan Nivan sejak dulu. Jika mereka bertemu dengan Nivan sejak dulu, mereka akan memastikan memberikan pelayanan terbaik untuk Nivan. Karena di seluruh dunia,
hanya Nivan yang mengasihani mereka. Kelima wanita itu segera meraih Nivan dan berusaha membuat Nivan kehilangan kendali akan dirinya. Dan Nivan terlihat tampak diam tidak melawan. Tapi pada akhirnya, tidak terjadi apapun. Nivan meminta mereka melepaskannya, dan ia berterima kasih atas kebaikan mereka berlima. Nivan menolak mereka dan tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena ia telah memiliki seseorang yang ada di hatinya. Kelima wanita itu terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka berlima memang tidak layak untuk seorang seperti Nivan. Menurut mereka, seorang wanita yang dapat memenangkan hati master di hadapan mereka adalah wanita yang sangat beruntung. Nivan memecah suasana hening itu mengatakan bahwa ia memiliki urusan dan meminta bantuan mereka. Kelima wanita itu antusias meminta Nivan menanyakan apapun. Mereka pasti akan mengatakan yang mereka ketahui. Pertanyaan Nivan adalah, apakah mereka melihat hantu-hantu yang lain? Kelima wanita itu terkejut mengatakan, Nivan sepertinya sedang bercanda, karena mereka berlima memilih tempat yang mereka tinggali saat ini adalah untuk menghindari para hantu yang jahat. Kelima wanita itu menyarankan Nivan pergi ke kota Qingyu, karena dari sanalah mereka melarikan diri. Di sana para hantu jahat tengah melawan penjaga dunia bawah. Kota Qingyu dipenuhi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ia khawatir jika Nivan pergi ke sana akan membahayakan diri Nivan. Nivan memegang pundak wanita itu mengatakan, awalnya ia takut untuk pergi ke sana, tapi setelah bertemu dengan mereka, ia menemukan bahwa hantu itu seperti manusia, memiliki sifat baik dan juga jahat. Melihat pujian Nivan membuat kelima wanita hantu itu terkesan. Nivan juga mengatakan dengan senyuman lebar di wajahnya, bahwa sekarang ia tidak takut lagi. Setelah semuanya, Nivan dan yang lainnya berpamitan untuk pergi. Namun tidak tahu apa yang Nivan lakukan kepada kelima wanita hantu tersebut. Setelah tidak jauh perjalanan, beruang yang sebelumnya pergi kini datang lagi menemui Nivan. Nivan dan yang lainnya segera menunggangi beruang tersebut untuk pergi ke desa Qingyu. Sebelum itu, Nivan mengatakan harapannya agar kelima wanita tersebut dapat berinkarnasi. Dalam perjalanan, Nanan juga bingung. Nivan membiarkan wanita hantu itu begitu saja. Jika para hantu wanita itu tidak ingin kehilangan jiwa mereka, mereka harus terus menghisap energi yang milik orang lain, bukan? Nivan terkejut membenarkannya. Ia benar-benar lupa, karena ia melupakan hal yang paling penting. Tapi Nivan akhirnya menyerah untuk memikirkannya, karena sepertinya kelima wanita itu akan menghisap lebih sedikit daripada sebelumnya. Nivan, Nanan dan Long-Er segera menjauh dari kediaman lima wanita hantu itu, menunggangi beruang dengan santai di malam hari. Kelima wanita memandangi Nivan dari kejauhan dengan senyuman. Tubuh mereka bercahaya keemasan. Mereka bergumam bahwa pertemuan dengan Master Nivan adalah salah satu kebahagiaan terbesar mereka. Jika mereka berinkarnasi dan beruntung di kehidupan berikutnya, ia berharap dapat bersama Nivan. Dan mereka berharap akan dapat membalas kebaikan yang Nivan berikan kepada mereka berlima. Dan pada akhirnya, kelima wanita hantu itu sirna dan menghilang dalam kehampaan, siap untuk bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-78. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.